bukan ngerancang pengen nikah sih waktu itu ya. Cuman bayangin gimana kalau nanti kita menjalani hubungan yang lebih serius. Kalau diomongin yang serius-serius gitu kan gimana sih rasanya, cewek kan seneng ya? Bukan main sih. Dibilangin nanti beberapa tahun lagi tuh aku bakalan udah punya ini, terus nanti aku datengin orang tua. Pokoknya tentang hubungan-hubungan yang lebih serius lah. Seneng lah. Pasti seneng kan ya kak ya, kalau kakaknya sendiri aja bayangin kalau punya pasangan terus digituin kan pasti seneng banget kan. Banget. Dari kaum Adam nih. Ini kayaknya kita anggapannya bukan di sharing, lebih ke sharing. Terus kayak lebih ke debat. Aku suka perdebatan. Oke. Dari gua. Ya. Kalian duduk berdua di suatu wisata tempat seolah-olah dunia itu milik kalian berdua. Dan kalian tuh kayak berandai-andai merancang masa depan, nanti kita gini. Memang tujuannya bukan untuk menikah, tapi gimana ya kalau suatu saat kita tuh begini, ya nggak sih? Dan itu membuat betina tuh luluh, men. Entah itu racunnya pria, gue juga nggak tahu. Makanya gue nggak suka cowok. Nggak, maksud gue, ya oke, relevan sih. Gimana sih cara dia memanfaatkan momen waktu bersama itu? Ya udahlah, gimana yuk? Gue cara nyenengin betina gue nih dengan cara yang kalau berandainya itu seolah-olah kalau kita mengada-ngada, tapi lebih tepatnya tuh awalnya memang meyakinkan, gue yakin tujuan cowok itu meyakinkan, tapi kan kita nggak tahu ke depannya bahwa semuanya itu misteri. Ternyata kalian bukan tidak jadi dan bukan gagal, tapi memang kalian udah sampai di situ aja. Nah, karena Aini bilang kan tadi, karena semuanya nggak jadi, bukan nggak jadi, karena masa kalian untuk saling bersama tuh cuma di situ aja. Itu kayak bumbu aja sih sebetulnya. Lo bahas masa depan, lo bahas merancang nanti ke depannya kayak gini, gue cowok, gue paham tuh. Ya karena itu paham soalnya itu kan peluru kalian buat ngedeketin semua cewek-cewek yang peluru. Iya kan, anggap aja peluru gitu kan. Semua cowok pasti kalau ngedeketin cewek pasti gitu, menikah nanti kita punya anak gini gitu. Oke, fine. Nah, ketika lo diajak diskusi seperti itu, apa yang feel lo rasain waktu itu? Gue seneng deh sama nih cowok. Oh, ternyata cowok ini benar-benar. Apa sih yang lo terbesit dari ketika cowok itu ngomong kayak begitu? Apa yang lo pikirin? Seneng lah, pikirannya seneng. Kan. Feel lo seneng? Yang pertama seneng kan. Yang kedua serius lah. Ya nih cowok serius. Terus yang ketiga itu kayak pemikirannya untuk masa depan tuh tertata gitu kan. Mungkin aku bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran Aini. Kayaknya aku nambahkan ya Aini, entah ini benar atau enggak, nanti bisa aja kamu sanggah nanti kalau misalnya memang enggak benar. Dari aku sendiri, kalau cowok ngomong gitu, itu artinya cowok itu sudah mulai serius nih sama aku. Kan kodratnya perempuan itu menunggu dan dipilih, bukan memilih. Menunggu dan dipilih. Kalau ada satu cowok yang ngomong gitu, aku nggak bakalan ke cowok lain. Kalau enggak, si cowok itu yang meninggalkan dengan sendirinya. Mungkin maksudnya itu, kalau cowok gitu ngomong bahwa kita nih nanti bangun masa depan bersama-sama. Oke, aku nunggu kamu sampai berapa tahun. Aku akan tetap setia nunggu sampai itu terkabul. Cuman bagaimana cara kita berdua nih, aku sama si cowok ini menyelesaikannya. Pokoknya sampaikan jodoh, sampaikan terkabul. Kalau cowoknya bener sih ya alhamdulillah, emang bener-bener dia berjuang. Ya kalau dia berjuang buat orang lain kan ya kita juga yang capek, say. Oke nih, aku mulai dapat nih. Kalau yang sama mantan terakhir, berarti berjuangnya bukan buat kamu. Katanya sih buat aku, tapi ternyata di belakang ada orang lain yang dia perjuangkan juga. Nyabang. Nyabang ya, benar nyabang guys. Berarti itu yang bikin lo pernah sama seseorang yang membuat lo pernah bahagia? Iya. Nice. Berarti tentang kebahagiaan. Oke. Terjawab sudah tentang kebahagiaan bersama seseorang yang dia anggap memang satu-satunya di dunia ini. Amin. Pertanyaan berikutnya adalah, pernah nggak sih lo patah hati, dan kapan terakhir kali lo patah hati? Kayaknya nggak mungkin ya cuy. Seperti dia tuh dibikin patah hati sama cowok tuh kayak nggak mungkin. Kayak kalau cowok sampai berhasil membuat dia patah hati itu kayak goblok sih, gila, bener, gue yakin. Semua orang kan bakal ngerasain patah hati. Ya aku juga
pernah juga ngerasain patah hati ya berkali-kali. Yang paling patah bisa lu ceritain? Boleh. Kalau memang lu ngerasa itu aib, apa Paling mending jangan. Yang memang klimaksnya itu yang gue nggak terima kayak gini. aku baru aja mengakhiri hubungan sama pasangan aku karena ada orang ketiga. Pas hari aku tahu kalau dia Lanjut. tuh ada hubungan sama wanita selain aku, itu rasanya hancur banget dan pengen nangis tapi nggak bisa nangis, nggak bisa ngeluarin air mata gitu. Sampai sekarang gitu, nggak bisa Iya. keluar air matanya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Padahal aku biasanya tuh kalau bertengkar sedikit aja sama dia, itu selalu nangis akunya. Walaupun Putus bertengkar. sama mantan-mantan aku. Iya, walaupun cuma bertengkar kecil aja tuh aku yang nangis. Terus kayak putus sama mantan-mantan aku sebelumnya tuh aku selalu nangis. Dan yang ini tuh rasanya tuh sakit banget. Sampai akhirnya tuh aku kayak nangis tuh nggak bisa. Oke, mungkin yang termuka tuh karena orang ketiga. Bisakah lu akan cerita kenapa itu bisa sampai terjadi? Awalnya kalau dia bisa deket sama cewek itu sih aku nggak tahu ya. Yang pasti aku nggak tahu. Awalnya tuh aku tahu kalau dia